Kala 3 persalinan dimulai dari setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Rata-rata lama kala 3 sekitar 15-30 menit, baik pada primipara maupun multipara. Apa sih tanda-tanda pelepasan plasenta itu? Terjadinya semburan darah secara tiba-tiba karena pecahnya penyumbat retroplasenter saat pelepasan plasenta. Uterus menjadi membulat. Uterus yang semula diskoid menjadi globuler. Tali pusat memanjang disebabkan plasenta turun ke segmen uterus yang lebih bawah atau rongga vagina. Perubahan uterus yang naik ke dalam abdomen. Tempat implantasi plasenta. Tempat implantasi plasenta adalah lokasi di dinding rahim tempat plasenta menempel, idealnya di bagian atas atau tengah rahim. 1. Normal plasenta melekat pada dinding depan dan belakang korpus uteri atau dinding lateral. 2. Plasenta akreta melekat pada lapisan rahim endometrium tetapi tidak menembus otot rahim myometrium. 3. Plasenta increta menembus otot rahim myometrium tetapi tidak menembus serosa perimetrium. Plasenta pekreta tumbuh sampai menembus serosa dinding rahim. Manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama, ada pemberian suntik oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, dan ada masase fundus uteri. Jika plasenta belum lahir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, suntik oksitosin dosis kedua secara intramuskular apabila plasenta belum lahir dalam waktu 15 menit. Cek kandung kemih. Penegangan tali pusat dengan dorsokranial. Setelah 30 menit, lakukan penegangan plasenta sekali lagi. Jika tidak keluar, lakukan manual plasenta atau rujukan. Berikut ini ada 3 prasat untuk mengetahui apakah plasenta lepas dari tempat implantasinya. Yang pertama, prasat Kushner. Tangan kanan meregangkan atau menarik sedikit tali pusat. Tangan kiri menekan daerah di atas simfisis. Bila tali pusat masuk kembali ke dalam vagina, berarti plasenta lepas dari dinding uterus. Prasat ini dilakukan dengan hati-hati. Apabila hanya sebagian plasenta yang lepas, pendarahan banyak akan terjadi. Yang kedua, prasat Trasman. Tangan kanan meregangkan atau menarik sedikit tali pusat. Tangan kiri mengetok-ngetok fundus uteri. Bila terasa getaran pada tali pusat yang diregangkan ini, berarti plasenta belum lepas dari dinding uterus. Yang terakhir, prasat Klein. Anjurkan ibu untuk mengedan. Tali pusat tampak turun ke bawah. Bila pengedanannya dihentikan dan tali pusat masuk kembali ke dalam vagina, berarti plasenta belum lepas dari dinding uterus. Apa yang perlu kita pantau dalam kala 3? Yang pertama, pendarahan, melihat apakah ada pembekuan darah atau tidak. Yang kedua, kontraksi uterus. Kontraksi harus dipantau sampai kala 4. Apabila tidak ada kontraksi atau kontraksinya buruk, kemungkinan terjadi antonia uteri. Yang ketiga, tanda-tanda vital. Mengecek tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Yang terakhir, robekan jalan lahir. Temukan dan perhatikan penyebab pendarahan dari robekan perineum. Komplikasi kala 3. Apa saja komplikasi pada kala 3? Yang pertama ada atonio uteri. Kondisi ketika rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan menjadi penyebab terbanyak pendarahan postpartum dini. Inversio uteri. Inversio uteri adalah keadaan di mana fundus uteri terbalik sebagian atau seluruhnya. Kemudian ada retensio placenta. Retensio placenta adalah kondisi ketika plasenta tidak keluar dalam 30 menit setelah melahirkan. Selanjutnya ada robekan jalan lahir. Robekan pada jalan lahir atau robekan pada perineum yaitu kondisi robekan yang terjadi pada otot, kulit, jaringan yang ada di vagina hingga anus. Komplikasi yang terakhir adalah shock berat. Shock berat adalah kondisi yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah dalam jaringan yang tidak mampu mengeluarkan hasil metabolisme.